Klarifikasi Bung Towel soal Timnas Indonesia U17 tak pantas lolos Piala Dunia. Terlupakan di Timnas Indonesia, Elkan Bagot justru ditawari permanen di Blackpool. Profil Nicholas Indram Josun, winger keturunan Solo Norwegia yang bisa digait Nova Arianto. Bolonya Inkar duet Jay Itzes and Miss Hilgers. Prabowo akan berikan bonus besar jika Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Klarifikasi Bung Towel soal Timnas Indonesia U17 tak pantas lolos Piala Dunia. Pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Towel akhirnya angkat bicara usai. Namanya ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi sasaran kritik. Bung Towel menjadi sasaran kritik usai aktor Yama Carlos membagikan potongan video yang menampilkan Towel tengah mengkritik Timnas Indonesia U17. Dalam video itu, Towel mengatakan bahwa keberhasilan Timnas U17 lolos ke Piala Dunia U17 tidak mengesankan dan tidak pantas. Terkait video yang dibagikan Yama Carlos, dengan tegas Bung Towel membantah telah membuat komentar tersebut untuk mengomentari Timnas U17 yang baru saja lolos ke Piala Dunia U17 2025. Saya tidak pernah bicara atau diwawancarai media manapun tentang Timnas U17 yang lolos Piala Dunia U17 2025, ungkap Bung Towel melalui Instagram @bungtowel8 dikutip Kamis 10 April 2025. Ia juga menyesalkan beredarnya potongan video yang menurutnya diambil dari momen lama dan dimanipulasi seolah-olah ia baru saja mengomentari performa Timnas U17 asuhan pelatih Nova Arianto. Jadi sangat memalukan mereka yang mencatut nama saya untuk berita dan postingan pelintiran alias hoax, tegasnya. Bung Towel pun menyentil aktor Yama Carlos lantaran telah memakai video lawas sebagai bahan untuk menyudutkannya. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk penyebaran informasi palsu yang merugikan. Contohnya seperti orang yang tidak saya kenal ini, Yama Carlos, yang menggunakan potongan video lawas sebagai bahan pelintiran untuk menyenggol saya. Jelasnya lagi, menutup klarifikasinya, Bung Towel melontarkan sindiran tajam kepada pihak-pihak yang menggunakan hoax sebagai alat untuk menyerangnya. Diberkatilah kalian yang hidup dengan senjata hoax. Nggak Towel nggak manggung, pungkasnya. Terlupakan di Timnas Indonesia, Elkan Bagot justru ditawari permanen di Blackpool. Bek keturunan Elkan Bagot mulai terlupakan dari Timnas Indonesia setelah kali terakhir berseragam Garuda pada akhir tahun lalu. Meski demikian, karirnya cukup menjanjikan di level klub. Terkini terdapat kabar yang menyebut klub kasta ketiga Liga Inggris, League One, Blackpool FC punya keinginan untuk mempertahankan Elkan Bagot yang saat ini dikontrak dengan status pinjaman. Elkan Bagot merupakan bek milik klub kasta teratas Liga Inggris, Premier League, Ipswich Town. Namun, dia kesulitan menembus skuad utama hingga lebih sering dipinjamkan ke klub kasta lebih rendah. Seperti diketahui, kontrak Elkan Bagot bersama Ipswich Town berakhir Juni 2025. Situasi itu bikin nasib bek dengan tinggi badan 1,96 meter itu jadi tanda tanya. Kendati ada rumor bahwa bek kelahiran Thailand itu punya opsi memperpanjang kontrak 1 musim lagi di klubnya. Ketertarikan Blackpool FC jelas jadi angin segar di tengah situasi tak menentu Elkan Bagot andai dirinya ingin tetap bertahan di kompetisi sepak bola Inggris. Di sisi lain, media asing mengabarkan Blackpool mengindikasikan keinginannya memperpanjang Elkan Bagot. Dalam artikelnya, mereka menyebut Elkan bersama Odell Oviah tampil baik bersama tim. Namun, untuk Elkan Bagot memang sering berkutat dengan cedera. Sejak bergabung, ia baru tampil 15 kali bagi Blackpool karena terus-menerus dihantam cedera baik di pertandingan atau di sesi latihan. Odell Oviah dan Elkan Bagot baru saja masuk tim dan baik-baik saja sebelum mengalami cedera lagi yang sangat disayangkan, kata Steve Bruce selaku pelatih Blackpool. Kami ingin mempertahankan beberapa dari mereka, kita lihat saja nanti situasinya. Saya senang dengan semuanya dan mereka menikmatinya, lanjutnya.
Profil Nicolas Indram Josun, winger keturunan Solo Norwegia yang bisa digait Nova Arianto, tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Pemain keturunan Solo, Jawa Tengah, bermain di Liga Norwegia. Usianya baru 15 tahun, pemain kelahiran Norwegia pada 13 Januari 2010 bernama lengkap Nicolas Indram Josun. Kabar ini viral di media sosial setelah diunggah akun Instagram @football.indonesia pada Selasa, 8 April 2025. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa Nicolas memiliki ibu dari Jawa Tengah, tepatnya Solo. Namun Nicolas lahir dan besar di Norwegia. Karier sepak bolanya pun dibangun di negara matahari tengah malam. Nicolas adalah pemain pesepak bola lahir dan besar di Norwegia, tulis akun @football.indonesia. Dia memiliki darah keturunan Indonesia dari ibu kandungnya yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Nicolas saat ini bermain untuk klub lokal Norwegia, Rosenborg U15, sekaligus musim perdananya. Musim ini adalah musim perdana. Dia bersama Akademi Rosenborg, tulis akun tersebut lagi. Bakatnya menarik perhatian dari Akademi Rosenborg, sehingga musim ini bisa berlatih dengan Akademi Rosenborg. Dia bermain sudah 4 kali di musim perdananya dan menciptakan 5 gol serta 1 assist, imbuh mereka. Meski begitu, Nicolas tidak memiliki paspor Indonesia. Hanya ibunya yang masih memegang paspor Indonesia. Jika PSSI tertarik dan berkenan, suatu saat mungkin Nicolas bisa dipanggil untuk dinaturalisasi. Jadi, jika PSSI membutuhkan, dia akan mempertimbangkan membuat paspor Indonesia, pungkas mereka. Dengan statistik impresif di musim perdananya, 5 gol dan 1 assist dalam 4 pertandingan bersama Rosenborg U15, Nicolas Indram Josun menunjukkan potensi besar sebagai penyerang masa depan. Fakta bahwa ia masih berusia 15 tahun dan sudah menembus akademi salah satu klub top Norwegia menjadi indikasi jelas bahwa Nicolas layak dipantau lebih dekat oleh PSSI dan jajaran kepelatihan Timnas Indonesia U17. Meski saat ini belum memiliki paspor Indonesia, ada celah yang bisa dimanfaatkan mengingat sang ibu masih memegang paspor Indonesia aktif. Hal ini membuka peluang bagi Nicolas untuk menjalani proses naturalisasi apabila dirinya dan keluarga memang bersedia menjalani jalur tersebut. Sebagai pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto tentu perlu terus memantau perkembangan pemain-pemain diaspora seperti Nicolas. Dalam jangka panjang, kehadiran pemain seperti Nicolas juga bisa memicu semangat talenta muda Indonesia lainnya, membuktikan bahwa darah Indonesia bisa bersinar dimanapun berada, bahkan di panggung sepak bola internasional. Bolonya ingkar duet Jay Itzes and Miss Hilgers. Garuda siap terbang ke Liga Champions. Bologna FC, klub Serie A Italia, dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Jay Itzes dan Miss Hilgers, 2 bek tengah berbakat dari Indonesia. Mereka akan memperkuat lini pertahanan mereka menjelang kemungkinan bermain di Liga Champions musim depan. Sampai awal April 2025, Bologna bermain bagus di Serie A. Dalam pertandingan terbaru mereka, pada 7 April 2025, mereka berhasil menahan imbang Napoli dengan skor 1-1. Hasil ini membuat Bologna tetap berada di peringkat keempat klasemen, sementara dengan 57 poin, hanya terpaut 1 poin dari Atalanta yang berada di posisi ketiga. Posisi ini memberi Bologna kesempatan untuk bermain di Liga Champions musim depan, sebuah hal yang mereka lakukan terakhir lebih dari 20 tahun lalu. Pada Desember 2024, media Italia melaporkan bahwa Bologna mengamati Jay Itzes dan Miss Hilgers sebagai bagian dari strategi transfer mereka. Kedua pemain ini dianggap memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan kualitas lini belakang Bologna, terutama dalam menghadapi kompetisi di Eropa. Jika transfer ini terjadi dan Bologna bertahan di 4 besar Serie A hingga akhir musim, Itzes dan Hilgers memiliki peluang untuk bermain di Liga Champions Eropa musim depan. Kedua pemain akan mendapatkan exposure yang lebih baik di kancah sepak bola internasional jika mereka berpartisipasi dalam turnamen berkelas Eropa ini. Kehadiran Jay Itzes dan Miss Hilgers di Bologna memberikan manfaat bagi klub dan timnas Indonesia. Kualitas dan mentalitas mereka akan ditingkatkan dengan bermain di liga sepak bola paling bergengsi di Eropa.
Kualitas ini kemudian dapat diterapkan saat membela tim Garuda di kompetisi internasional. Jika Bologna dapat mendatangkan Jay Itzes dan Mace Hilgers, ini akan menjadi langkah strategis untuk memperkuat lini pertahanan mereka untuk menghadapi persaingan di Serie A dan potensi debut di Liga Champions. Bagi kedua pemain, kesempatan bermain di salah satu liga terbaik di dunia akan menjadi kemajuan besar dalam karier mereka. Lebih dari sekadar transfer pemain, langkah ini membuat sepak bola Indonesia bangga. Jika Itzes dan Hilgers benar-benar bermain untuk Bologna di Liga Champions, mereka akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain untuk klub paling bergengsi di Eropa. Ini memiliki potensi untuk menjadi inspirasi bagi generasi muda sepak bola Indonesia dan sekaligus memperkuat posisi timnas Garuda di kancah global. Sekarang kita hanya perlu menunggu apakah Bologna akan melakukan transfer ini dan membuat sejarah baru untuk sepak bola Indonesia di Eropa. Timnas Indonesia kembali. Jadi, tulang punggung ASEAN lolos sendirian ke Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 jadi satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia U17 2025 Qatar setelah Vietnam resmi tersingkir pada Kamis 10 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Vietnam yang di atas kertas masih bisa lolos harus puas finish sebagai juru kunci Grup B Piala Asia U17 2025 setelah cuma bermain imbang 1-1 dengan Uni Emirat Arab. Hasil itu bikin Vietnam finish keempat atau posisi buncit Grup B dengan koleksi 3 poin hasil dari 3 imbang. Dua tim yang akhirnya lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus putaran final Piala Dunia U17 2025 adalah Jepang dan UEA yang masing-masing mengoleksi 4 poin, setara Australia tetapi unggul selisih gol. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 sendiri sudah dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus putaran final Piala Dunia U17 2025, bahkan sebelum laga ketiga atau terakhir fase grup dimainkan. Di laga terakhir, Garuda Asia berhasil menang 2-0 atas Afghanistan pada Jumat dini hari, membuat mereka finish sebagai juara grup C dengan poin sempurna yakni 9. Selain Timnas Indonesia U17 dan Vietnam, ASEAN sejatinya memiliki satu wakil lagi di Piala Asia U17 2025 yakni Thailand. Namun, nasib tim Gajah Perang lebih mengenaskan lagi. Mereka dipastikan finish di posisi buncit grup A tanpa poin alias selalu kalah saat berhadapan dengan Uzbekistan dan Arab Saudi yang finish 2 besar, serta dengan Cina. Prabowo akan berikan bonus besar. Jika Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, Presiden RI Prabowo Subianto menjanjikan hadiah besar bagi Timnas Indonesia jika berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Ia mengaku siap memberi penghargaan atas perjuangan luar biasa para pemain. Timnas Indonesia kini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka punya peluang untuk mencetak sejarah lolos ke putaran final untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka. Peluang itu belum tertutup meskipun harus melalui jalur yang cukup berat. Saat ini, skuad Garuda masih bertarung di grup C babak ketiga kualifikasi. Indonesia bisa saja lolos langsung sebagai runner-up jika menang di 2 laga terakhir. Namun, mereka juga bergantung pada hasil tim lain seperti Australia. Skenario yang lebih realistis adalah melaju ke putaran keempat. Di babak itu, 2 tiket langsung ke Piala Dunia kembali diperebutkan oleh para juara grup. Jika gagal lagi, masih ada jalur playoff di putaran kelima. Di situ, tim yang lolos berkesempatan ikut playoff antar konfederasi untuk memperebutkan 2 tiket terakhir. Presiden Prabowo menyadari perjuangan timnas sangat tidak mudah. Ia memberi semangat dan menjanjikan insentif besar jika target tercapai. Timnas kalau masuk Piala Dunia pasti akan dapat penghargaan yang sangat besar, ujar Prabowo saat berbincang di Hambalang, Jawa Barat. Saya berdoa karena tantangannya tidak ringan ya, tambahnya.
saat ini posisi Indonesia belum sepenuhnya aman untuk melaju ke fase berikutnya. Bahrain dan Cina masih berpotensi menyalip dengan jarak poin yang tipis. Laga melawan Cina di GBK pada Juni mendatang akan jadi penentu. Kemenangan bisa mengunci peluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Meski belum pasti lolos, perjuangan tim asuhan Patrick Kluivert sudah patut diapresiasi. Tak banyak negara Asia Tenggara yang bisa melangkah sejauh ini dalam kualifikasi. Tristan Goijer, selangkah lagi bela timnas Indonesia. Ini kata Yusa Nugraha. Tristan Goijer, bek muda yang kini bermain untuk PC Zwolle sebagai pemain pinjaman dari Ajax Amsterdam, dikabarkan semakin dekat untuk membela timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan oleh YouTuber Yusa Nugraha yang mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut. Yusa Nugraha mengungkapkan bahwa Tristan Goijer menunjukkan sikap terbuka jika mendapat kesempatan bermain untuk tim Garuda. Aku pernah ngobrol sama dia, Tristan. Pertama kalinya aku tanya apakah dia ingin membela timnas Indonesia. Kalau ada kesempatan atau undangan dari PSSI, dia bersedia dan terbuka untuk hal itu, ungkap Yusa di YouTube pribadinya, dikutip Kamis 10 April 2025. Tak hanya sekadar minat, pemain berusia 20 tahun itu bahkan mengaku telah berkomunikasi dengan pihak PSSI. Beberapa saat lalu aku kontak dia lagi, apakah sudah ada komunikasi dengan PSSI? Dia bilang sudah ada kontak dan pembicaraannya itu positif, ungkap Yusa. Dari situ aku optimis, gak lama lagi Tristan bakal dinaturalisasi untuk timnas Indonesia lanjutnya. Meski sedang dipinjamkan ke PC Zwolle, Tristan Goijer tampaknya masih menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang Ajax Amsterdam. Kabar terbaru, pemain yang memiliki darah Maluku dari sang ibu ini baru saja menandatangani kontrak hingga 2029 bersama Ajax. Saat ini dia masih ada kontrak dengan Ajax, tapi dipinjamkan ke Zwolle. Beberapa waktu lalu dia tanda tangan kontrak dengan Ajax sampai 2029. Jadi Ajax ini punya proyek sama dia karena kontraknya ini sangat panjang. Pasti Ajax melihat kualitas dia, tambah Yusa. Jika proses naturalisasi Tristan Goijer berjalan lancar, kehadirannya akan menjadi tambahan amunisi penting untuk lini pertahanan timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di level top Eropa ditambah usianya yang masih cukup muda, Tristan bisa menjadi opsi jangka panjang dalam skuad Garuda. Disinggung soal gaji telat di Persija, duo timnas Indonesia kasih reaksi tak biasa. Ada yang menarik saat Gubernur Jakarta Pramono Anung mengundang skuad Persija ke Balai Kota, Kamis 10 April 2025 siang. Dalam kesempatan itu, Pramono bertanya, apakah karena telat gajian yang membuat penampilan Muhammad Ferrari dan Witan Sulaiman menurun? Awalnya, Pramono melontarkan pertanyaan tersebut kepada Ferrari. Ia sempat menyinggung apakah karena sudah memiliki pacar sehingga penampilannya agak drop. Kenapa pada musim ini permainannya mulai menurun? Karena punya pacar? Kata Pramono bertanya kepada Ferrari. Manusia, Pak, jawab Ferrari. Ada problem? Timpal Pramono. Kalau problem, mungkin saya ada sedikit di lutut. Ferrari kembali menjawab. Kemudian pertanyaan diberikan kepada Witan. Nah, dalam kesempatan ini, Pramono singgung dugaan keterlambatan gaji yang ada di kubu Persija. Ia tahu hal ini dari sosial media, namun Witan tidak mau menjawab pernyataan tersebut sehingga memberikan mikrofon kepada Ferrari sambil cengengesan. Gajinya terlambat atau tidak? Tanya Pramono yang tak dijawab sambil diambut tawaan semua skuad Persija. Persija saat ini memang penampilannya sedang angin-anginan. Sempat bersaing di papan atas klasemen, Macan Kemayoran mengalami penurunan performa seperti kehabisan bensin. Jadi, soal gaji bukan pemain yang mengeluh karena saya membaca di berbagai berita. Saya yang menanyakan, tegas Pramono. Maka, yang seperti ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi di Persija. Sebab, bagaimanapun, Persija adalah klub yang sejarahnya lama.
pada 2028 akan berusia 100 tahun pungkasnya. Gercep Laurin Ulrich sudah didekati PSSI, jadi target naturalisasi selanjutnya, upaya PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain keturunan kembali berlanjut. Kali ini, sorotan tertuju pada Laurin Ulrich, gelandang muda berbakat milik VfB Stuttgart 2 yang bermain di Liga 3 Jerman. Potensi kehadiran Ulrich dinilai bisa menjadi tambahan amunisi berharga bagi pelatih Patrick Kluivert dalam membentuk skuad Garuda yang semakin kompetitif. Kabar pendekatan ini mencuat dari Yusa Nugraha, mantan pesepak bola Indonesia yang aktif menjembatani talenta diaspora. Dalam kanal YouTube-nya, Yusa mengungkap bahwa perwakilan PSSI, Fardi Bakhdim, telah memulai komunikasi dengan ayah Laurin Ulrich. Laurin sudah didekati oleh PSSI. Agen dari PSSI, Fardi Bakhdim, sudah menghubungi ayahnya. Namun, PSSI belum berbicara langsung dengan Laurin karena ia diminta fokus terlebih dahulu pada klubnya. Ujar Yusa Nugraha dikutip dari channel YouTube-nya. Langkah awal ini menjadi sinyal bahwa PSSI serius mengincar Laurin sebagai bagian dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Laurin saat ini memperkuat VfB Stuttgart 2 di Liga 3 Jerman. Sebelumnya, ia sempat dipinjamkan ke klub SSV Ulm yang berkompetisi di 2 Bundesliga dan mencatatkan 5 penampilan di sana. Kembali ke Stuttgart 2, performa Laurin justru semakin meningkat. Ia telah mencatatkan 10 penampilan dengan torehan 2 gol dan 5 assist. Menurut data dari Transfermarkt, total kontribusinya musim ini meliputi 15 laga dengan statistik yang sama. Gaya bermain Laurin sebagai gelandang modern dinilai cocok dengan skema permainan yang diterapkan pelatih Patrick Kluivert. Ia bukan hanya andal di lini tengah, tetapi juga fleksibel bermain di banyak posisi seperti gelandang serang, tengah, bertahan, hingga sayap kiri. Laurin Ulrich juga memiliki rekam jejak di level internasional. Ia pernah memperkuat timnas Jerman dari kelompok usia U16 hingga U19. Secara keseluruhan, ia telah mencatatkan 25 penampilan dan mencetak 6 gol. Pertandingan terakhirnya bersama Jerman U19 tercatat pada 26 Maret 2024 dalam ajang kualifikasi Euro U19 menghadapi Turki. Jika Laurin Ulrich bersedia bergabung dengan Timnas Indonesia, kehadirannya bisa memberikan dampak signifikan. Dengan pengalaman internasional dan kemampuan bermain di berbagai posisi, ia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci masa depan Garuda. Curhatan bek Timnas Indonesia pasca divonis harus menepi cukup panjang. Bek Timnas Indonesia Dean James akan menepi dalam beberapa pekan ke depan. Bek Go Ahead Eagles tersebut cedera saat timnya bermain melawan FC Utrecht. Dia harus ditarik pada menit ke-64 karena mengalami cedera hamstring. Tentunya ini akan jadi kehilangan besar karena mereka akan tampil di final KNVB Beker melawan AZ Alkmaar pada 21 April 2025 mendatang di Stadion De Kuip Rotterdam. Dean akan melewati pertandingan tersebut dan harus menjalani pemulihan. Go Ahead Eagles memberikan konfirmasi terkait cedera Dean James. Mereka memastikan sang pemain akan fokus pada pemulihan dan absen dalam beberapa laga. Go Ahead Eagles tidak dapat diperkuat Dean James untuk beberapa pekan ke depan. Sang bek kiri harus meninggalkan lapangan lebih awal saat pertandingan melawan FC Utrecht akhir pekan lalu, tulis pernyataan Go Ahead Eagles. Melalui laman Instagram pribadinya, Dean James memberikan apresiasi pada semua pihak yang memberikan dukungan. Menurutnya, ini adalah hal yang normal bagi pemain sepak bola. Dia berharap bisa segera pulih dan kembali bermain untuk klubnya. Apalagi mereka tinggal memiliki 6 laga hingga akhir musim di Liga Belanda. Melalui pesan ini, saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas semua pesan yang saya terima. Sulit untuk diterima, namun begitulah yang terjadi dalam sepak bola. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk bisa kembali secepat mungkin. Mari selesaikan musim ini dengan kuat, tulis Dean James. Sebelumnya,
Pelatih Go Ahead Eagles, Paul Simonis sempat memberikan pernyataan terkait cedera pemain berusia 24 tahun tersebut. Dia berharap Dean bisa kembali pulih dan bermain secepatnya. Siapkan friendly match PSSI setting laga debut untuk Gerald Vandenberg bersama Timnas U23 lawan Belanda. Setelah menyaksikan debut Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia Senior, kini pecinta sepak bola tanah air mulai menunggu giliran pelatih anyar Timnas U23, Gerald Vandenberg, untuk pimpin skuad Garuda Muda dalam pertandingan resmi pertamanya. Seperti diketahui, Patrick Kluivert telah menjalani debutnya sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia saat menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia beberapa waktu lalu. Kini, perhatian mulai tertuju kepada Gerald Vandenberg yang kemudian dipercaya untuk menukangi Timnas Indonesia U23. Gerald Vandenberg sendiri merupakan mantan pemain Timnas Belanda yang punya segudang pengalaman baik di level klub maupun internasional. Ia resmi diumumkan sebagai pelatih baru Timnas U23 Indonesia beberapa waktu lalu dan dijadwalkan akan menjalani debutnya dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2025. Meski demikian, hingga saat ini masih belum ada informasi resmi dari PSSI terkait kapan Timnas Indonesia U23 akan memulai pemusatan latihan TC di bawah arahan Vandenberg. Namun hal yang pasti, tim ini akan dipersiapkan untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U23 yang bakal digelar pada September 2025 mendatang. Menariknya, rencana uji coba internasional antara Timnas Indonesia U23 dan Jong Oranje juga mulai santer terdengar. Media Belanda, Voetbal Internasional, mengabarkan bahwa KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, dan PSSI sedang menjajaki kemungkinan untuk mempertemukan kedua tim dalam laga persahabatan. Jika benar terrealisasi, laga ini tentu akan menjadi ajang pembuktian pertama bagi Gerald Vandenberg dalam meramu taktik dan strategi Timnas Indonesia U23. Duel melawan Jong Oranje juga bisa menjadi tolak ukur sejauh mana perkembangan skuad Garuda Muda di bawah arahan pelatih asal Belanda tersebut. Di sisi lain, publik juga menantikan penampilan dari beberapa pemain naturalisasi U23 terbaru seperti Dion Marks dan Tim Geypens. Kehadiran dari salah satu sosok legenda Timnas Belanda seperti Gerald Vandenberg dan Patrick Kluivert pun mendorong publik sepak bola Indonesia untuk menaruh harapan yang tinggi. Para supporter terus mengharapkan dengan adanya revolusi sepak bola di Indonesia seperti sekarang, Timnas Indonesia mampu untuk bisa lebih bersinar di kancah internasional. Punya darah Indonesia, gelandang Udinese tidak eligible untuk dinaturalisasi ini, alasannya. Jurgen Eklenkamp, gelandang asal Belanda yang saat ini membela klub Serie A Italia Udinese, ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Fakta ini sempat membuat publik sepak bola Indonesia heboh, apalagi Eklenkamp belum pernah bermain untuk timnas senior Belanda. Harapan pun muncul bahwa ia bisa dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Namun sayangnya, impian tersebut tak bisa jadi kenyataan. Keluarganya mengonfirmasi bahwa darah Indonesia yang dimiliki Jurgen berasal dari buyutnya. Dalam aturan FIFA, pemain hanya bisa memperkuat negara lain lewat jalur keturunan jika memiliki orang tua atau kakek nenek yang lahir di negara tersebut. Karena garis keturunan Jurgen sudah terlalu jauh, generasi keempat, ia tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan membela Indonesia secara resmi. Jurgen memulai karier profesionalnya bersama Ajax Amsterdam, klub top Eredivisie. Ia mencatat debut senior di Ajax pada 2018 dan tampil di sejumlah pertandingan Liga Champions. Gaya bermainnya cukup komplit, tangguh dalam bertahan, pintar membaca permainan dan mampu mencetak gol dari lini kedua. Pada 2021, ia bergabung dengan Hertha Berlin di Bundesliga Jerman sebelum pindah ke Royal Antwerp, Belgia dan akhirnya direkrut Udinese pada Januari 2024.
Sejauh ini, ia sudah beberapa kali tampil di Serie A dan menjadi bagian penting di lini tengah klub tersebut. Ekkelenkamp belum pernah bermain untuk timnas senior Belanda, tapi dia cukup aktif di level junior. Ia tercatat pernah membela Belanda U19, U20, dan U21. Namun, karena sudah bermain di kompetisi Eropa tingkat atas, namanya tetap diperhitungkan sebagai pemain potensial di masa depan. Sejak beberapa tahun terakhir, PSSI gencar mencari pemain diaspora atau keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri untuk memperkuat timnas. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Rafael Struijk, dan Jay Idzes berhasil dinaturalisasi karena memenuhi syarat. Sayangnya, Jurgen Ekkelenkamp harus dicoret dari daftar itu karena keturunan buyut tidak cukup menurut regulasi FIFA. Jurgen Ekkelenkamp adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang punya potensi besar dan pengalaman di Eropa. Sayangnya, meski punya darah Indonesia, ia tidak memenuhi syarat naturalisasi karena garis keturunannya terlalu jauh.